Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi bersama saya di channel YouTube-nya Multi Teknika Elektro. Oke, pada kesempatan kali ini dan pada perjumpaan kali ini saya akan kembali lagi membuatkan postingan untuk rekan-rekan semuanya, yaitu kita akan kembali lagi belajar seputar elektronika dasar untuk pemula. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari khususnya untuk para pemula ya. Karena untuk rekan-rekan semuanya yang mungkin jam terbangnya sudah tinggi, mungkin dasar-dasar ini sudah tidak perlu dipelajari lagi mungkin ya untuk rekan-rekan teknisi yang jam terbangnya sudah tinggi. Namun dasar-dasar ini sebenarnya meskipun orang yang atau rekan-rekan teknisi yang jam terbangnya sudah tinggi, mereka pun juga sama. Yang pertama yang dipelajari itu adalah dasar-dasarnya. Nah, maka di sini pada postingan saya kali ini saya akan menjabarkan secara detail, secara mendasar apa saja dasar-dasar dari elektronik ini yang perlu kita pelajari khususnya yang ingin mendalami di dunia teknik elektro. Karena apabila kita sudah mendalami, kita sudah memahami, dan kita sudah pelajari dari dasar-dasarnya ini, maka nanti untuk kedepannya, untuk tahap selanjutnya, ketika kita menemukan trouble atau kita menemukan kerusakan pada unit elektro, ini tidak terlalu cukup menyulitkan, ya, tidak terlalu sulit untuk kita menganalisa apakah penyebab dari kerusakan sebuah komponen elektronik dan kenapa rangkaian elektronik ini tidak bekerja. Nah, dasar dari elektronik ini yang pertama adalah tegangan listrik. Pada postingan saya sebelumnya, saya sudah jelaskan bahwa tegangan listrik ini terbagi menjadi dua, yaitu tegangan AC dan juga tegangan DC. Nah, kenapa sekarang saya jelaskan lagi? Saya jelaskan secara berulang-ulang tentang tegangan, tentang arus listrik ini, karena masih ada beberapa rekan-rekan semuanya yang mengabaikan tegangan ini. Tegangan listrik ini masih sering terabaikan. Karena dari semua rangkaian, contohnya pada rangkaian mesin televisi atau mesin TV ini. Di sini banyak beberapa tegangan supply untuk menyuplai IC chroma, menyuplai bagian blok horizontal, vertikal, dan lain sebagainya. Ini tegangannya berbeda-beda. Dan beberapa komponen ini memiliki tegangan maksimal dan minimal yang perlu disuplai berapa voltase dan minimalnya berapa volt. Dan apabila tegangannya melebihi, maka dia akan merusak si komponen tersebut. Dan apabila kurang tegangannya, maka akan menyebabkan cacatnya sistem pada sebuah rangkaian televisi ini. Nah, makanya di sini saya terus mengulang ya, ulang lagi dan mengulang lagi tentang tegangan, seputar tegangan ini, karena tegangan ini masih saja sering tersisihkan, masih saja sering terlewatkan dalam pengecekan. Kenapa saya terus ulang-ulang masalah tegangan ini? Karena sebenarnya pada postingan sebelumnya saya sudah posting, saya sudah jelaskan tegangan ini terbagi menjadi dua, yaitu AC dan juga DC. Nah, kali ini saya akan jelaskan secara rinci seputar tegangan ini. Apa sih tegangan ini? Tegangan listrik ini apa? Maksud dari tegangan ini apa? Tegangan ini adalah sebuah supply ya. Sebuah supply di mana rangkaian ini harus ada supply tegangan listrik. Nah, kemudian listrik ini dari mana muncul awalnya? Listrik yang ada di rumah kita ini dia tersuplai dari kWh meter ya. Dari kWh atau dari sananya itu dari genset atau generator dari pembangkit listrik. Nah, dari pembangkit listrik ini dia langsung pakai trafo step up dan step down, di mana trafo step up ini untuk menaikkan tegangan ke bagian tower state. Dan dari tower state lah langsung diturunkan lagi di step down ke beberapa transmisinya, dan kita rasakan di rumah kita ini dia tegangannya adalah tegangan AC sekitar 220 volt. Jadi tegangan dari sananya itu cukup tinggi ya sebenarnya, dari generatornya cukup tinggi sekali, dan
setelah kita gunakan ya, dan setelah kita pakai di rumah kita ini, tegangannya sudah menurun, yaitu sekitar 220 volt AC. Oke. Nah, jadi tegangan normal di rumah kita ini adalah tegangannya 220 volt AC. Oke, perlu diperhatikan 220 volt AC. Nanti akan saya jelaskan dan akan saya ajarkan ya, akan saya pelajari untuk rekan-rekan semuanya, akan saya bimbing cara mengecek tegangan listrik AC ini menggunakan apometer analog ataupun juga menggunakan apometer atau multitester digital ya. Nanti akan saya jelaskan bagaimana cara pengukurannya dan berapakah normal tegangan dari maksimal tegangan listrik di rumah kita. Di rumah kita ini tegangan normalnya adalah 220 volt AC, kemudian diturunkan lagi menggunakan entah itu trafo ataupun juga AC matic dan rangkaian-rangkaian elektronika lainnya. Oke, tegangan ya, tegangan. Ini baru penjelasan tegangan. Belum kita jelaskan tegangan ini untuk menyuplai apa, kemudian suplai ini berapa voltase maksimal minimalnya, belum ke sana ya. Sebenarnya ini saya jelaskan untuk tegangan saja, sebenarnya ini tidak akan selesai dengan waktu hanya 10 atau 15 menit saja kalau saya terus menjelaskan tegangan. Tapi di sini meskipun lama, akan saya jelaskan secara rinci terus-menerus, akan saya jelaskan tentang tegangan ini. Karena tegangan adalah sebuah persoalan dalam dunia elektro. Karena apabila tegangan listriknya menurun, maka rangkaian elektro tidak akan bekerja secara maksimal. Dan apabila tegangannya melebihi dari batas maksimal, maka akan menyebabkan kerusakan pada komponen. Bisa itu menyebabkan terbakar, rusak, panas, overheat, dan lain sebagainya. Karena apabila tegangan over, dan kemudian misalkan seperti ini contohnya ya, kita ada kerusakan pada unit televisi. Kemudian setelah kita lihat, ada komponen yang terbakar atau komponen ini pecah, misalkan transistor ataupun elko. Nah, kita langsung ganti. Kemudian nanti pas setelah sudah kita ganti dengan yang baru, kemudian kita pasangkan lagi ke listrik, dan dia rusak lagi. Kita ganti, rusak lagi. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan adalah penyebabnya dulu. Apa sih penyebab yang menyebabkan itu terus menerus rusak? Yang perlu kita perhatikan adalah tegangan. Yang pertama adalah tegangan. Tegangan ini berapa volt yang harus menyuplai komponen yang rusak ini. Misalkan transistor. Transistor ini tegangan kemampuannya adalah 5 volt. Sedangkan tegangannya ini menjadi over menjadi 10 volt atau lebih. Maka akan menyebabkan terus rusak dan terus rusak lagi. Nah, nanti akan saya jelaskan apa penyebab ini tegangan bisa over, tegangan ini bisa drop. Nanti akan saya jelaskan pada postingan berikutnya. Ini yang saya jelaskan hanyalah sebuah tegangan atau sedikit penjelasan tentang tegangan. Oke, karena untuk pokok pembahasan tentang tegangan cukup sekian dulu ya. Nanti akan saya jelaskan lagi tentang tegangan ini, bagaimana cara mengeceknya, dan apa perbedaan tegangan AC dan DC pada postingan selanjutnya. Oke, mungkin cukup sekian dulu tutorial dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, dalam penjelasan kurang dimengerti, mohon maaf sebesar-besarnya karena saya juga masih dalam tahap belajar, namun ingin berbagi sedikit ilmu yang saya miliki untuk rekan-rekan semuanya secara gratis, secara cuma-cuma, supaya rekan-rekan semuanya juga bisa paham dan bisa mengerti tentang elektronika ini. Dan yang ingin kursus juga ya tentang elektro secara langsung di workshop kita, bisa langsung datang di alamat kita, tepatnya alamat kita di daerah Sagaranten ya, Sagaranten Sukabumi. Nah, untuk ingin tahu lebih jelasnya tempat lokasi workshop saya, bisa berikan komentar ya, komentar di kolom komentar yang ada di bawah ini. Oke, mungkin cukup sekian tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.